yang Maha Kudus. Kita jumpa lagi dalam program acara Renungan Penyejuk Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam. Hari ini Jumat 15 Mei 2020. Berharap hari ini kita semua limpah dengan sukacita, bersyukur untuk segala berkat kasih sayang Tuhan. Tema Renungan Penyejuk Jiwa kita hari ini adalah tampil beda. Tampil beda. Dan bacaan firman Tuhan hari ini saya pilihkan dari kitab Kejadian 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Dan dari keseluruhan pembacaan kita hari ini, ayat 1 sampai 24, saya akan bacakan nats bacaan kita untuk hari ini, menjiwai seluruh bacaan firman Tuhan kita hari ini. Ayat 23 itu nats dari pembacaan kita hari ini, Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Ayat 23 saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Itu nats firman Tuhan kita hari ini yang akan mengantar kita mengerti dan memahami kitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, umat kepunyaan Allah, dari bacaan kita hari ini saya mau membawa kita semua untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu kisah hidup dari seorang gadis dalam menjalani hidupnya sebagai seorang anak yang harus mengalami saat-saat di mana dia harus tampil beda dari teman-temannya. Nah, suatu hari seorang anak atau seorang gadis yang bernama, sebut saja Aram, kembali ke rumah dengan wajah yang sedih dan meneteskan air mata. Ketika tiba di rumah, ibunya bertanya, "Kenapa kamu menangis, nak?" Si gadis ini, si Aram, langsung menjawab, "Saya tidak mau kalau baju saya seperti ini. Saya mau baju saya sama dengan teman-teman saya." Lalu kata ibunya, "Loh, kenapa? Baju kamu kan cantik. Kenapa harus sama dengan teman-temanmu?" Tapi kata si Aram, "Pokoknya saya tidak mau. Ibu harus menggantinya." Dan dia menjawab seperti itu sambil terus-menerus menangis. Nah, saudara-saudara, hal tampil beda di hadapan orang lain tentu akan membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Mungkin hal ini pernah kita alami pula. Selain merasa diri aneh, mungkin kita juga akan merasa tertekan dengan banyaknya komentar-komentar yang masuk di telinga kita. Dan bukan tidak mungkin, itulah yang dialami Nuh pada saat itu dalam pembacaan kita hari ini. Bisa dibayangkan ketika cuaca di mana matahari sangat panas, cuaca begitu cerah, ia malah membuat perahu di daratan. Namun disinilah letak bahwa Nuh adalah orang benar
di mata Tuhan. Ayat 1 pembacaan kita hari ini. Nuh adalah orang benar di mata Tuhan. Nuh berani tampil beda. Ia benar melakukan perintah Tuhan, sekalipun secara manusia apa yang dilakukannya pada saat itu tidak masuk akal sama sekali. Sudah pasti orang-orang di sekitarnya menertawakan dia dan bahkan menganggap Nuh sudah gila. Karena di tengah situasi kekeringan karena teriknya matahari, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar pula. Sangat tidak masuk akal. Ketika cuaca sangat panas dan justru air laut sudah sangat berkurang, orang-orang memilih untuk tetap berdiam di rumah, melindungi diri dari teriknya matahari. Tapi Nuh justru melakukan satu pekerjaan yang besar, kerja keras. Di tengah kekeringan, Nuh membuat suatu bahtera dengan ukuran yang sangat besar. Saudara, tampil beda itu memang banyak risikonya. Termasuk ketika harus hidup berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Banyak anak Tuhan yang mulai dikucilkan karena harus tampil beda. Tapi disinilah letak bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukti kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu bertahan dalam kebenaran serta arus kehidupan yang penuh dengan tantangan? Dengan kesabarannya, dengan pembuktian bahwa dia bisa tampil beda di antara orang-orang yang belum mengenal Allah. Nuh menikmati buah dari ketaatannya kepada Tuhan. Ayat 23b menjelaskan itu. Karena itu, tetaplah taat dalam kebenaran dan percayalah bahwa ketika kita taat, Tuhan pun akan memperhitungkan hal yang baik untuk kita. Amin. Selamat berkarya, semangat, Tuhan memberkati kita semua.